Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, masih bersama Kacer Rumahan ya, yang mencetak burung pahpoh menjadi tambah pahpoh atau tambah solot ya. Bercanda ya kawan-kawan. Jadi update perawatan nih, bahan yang kedua ya, yang terakhir datang ya, artinya saya ganti sangkar ini kawan-kawan. Jadi dulu ini dipakai yang trotol saya ganti kandang yang biasa ya. Jadi ini saya kasih yang burung baru. Jadi yang satunya itu kandang hitam, yang satunya kandang dua ini ya. Ini saya beri nama Paimin ya kawan-kawan, biar enak ya. Jadi yang satu Paijo seperti itu ya. Jadi penampakan terakhir burung yang datang kemarin ya, artinya burung yang bisa dikatakan overdosis atau gimana nggak tahu saya, karena pemilik sebelumnya itu dijor jangkrik ya, dijor jangkrik secara kegacoran positif kawan-kawan, gacoran positif, gacor, tapi secara efek lain juga negatif tinggi, artinya burung malah menjadi matung sama plongok sama gibrak-gibrik ya. Artinya ada sesuatu hal yang perlu itu di situ itu kita garis bawahi, bahwasanya ada negatif, yaitu yang pertama secara gelagat burung yang awalnya ingin minta mandi ya, padahal sebenarnya itu mengidentifikasikan bahwa burung yang gibrik itu lemah, artinya ada sesuatu yang di situ tuh membuatnya itu nggak cocok, artinya negatif ya, negatif. Jadi dulu pas beli burung ini tuh dari pemilik sebelumnya itu untung postingnya ngasih video itu yang lama kawan-kawan, sebelum dia itu memasukkan extra fooding ya, artinya hanya rawatan yang benar-benar dari pemilik sebelumnya. Terus setelah dipegang itu kalau nggak sama 2 mingguan atau berapa ya, jadi itu habis mabung ya burung ya, di Georgia sampai mabung itu malah burung itu pas saya bahasanya apa ya, parani PCB ya, itu burung malah ya istilahnya nggak bisa didadak, artinya burung hanya diam, hanya meletek-meletek kayak garangan anyang-anyangan ya kawan-kawan, kayak kodok ya. Jadi malah burung itu plongo lolok pahpoh plongo. Terus saya minta sepil riwayat perjalanan dari burung ini ya, ternyata memang di situ itu dari sebelumnya itu malah pemilik sebelumnya yang dulu dia beli itu malah burung itu nggak pernah di extra fooding ya, artinya hanya fur, terus nggak pernah dikerodong, hanya di teras ya. Tapi setelah dirawat malah jadi telongok bahasa nih, nggak menunjukkan hal yang benar-benar di situ bisa dikatakan positif. Jadi jelas ya kawan-kawan, jelas. Makanya untuk merawat, pahami karakter itu sebenarnya karakter yang mana, kan seperti itu loh kawan-kawan. Selama ini pertanyaan bagaimana cara merawat kacer yang seperti ini, pahami karakter, tapi dalam arti karakter tuh yang bagaimana, kita setarnya itu dari mana, kan seperti itu loh yang menjadi momok, artinya sampai saat ini pun ya karakternya apa ya nggak tahu, yang penting karakter, tapi nggak bisa menunjukkan bahwasanya kita setar dari karakter yang seperti ini gimana, kan seperti itu. Makanya pada gedabrus ya lah, kali-kali menggedabrus ya kawan-kawan, semoga ini berisi manfaat ya.
untuk mengetahui, untuk membaca sebuah karakter itu memang yang pertama kembali lagi ya gembrang-gembrong ya, tetap yang namanya itu sistem mesin kapasitas pencernaan. Artinya bagaimana kalau dia dirawat dengan jangkrik full, terus bagaimana dia kalau dia dijawat jangkrik sedikit. Ini tanpa mandi, tanpa jemur ya kawan-kawan, kita tetap ke ranah makanannya dulu. Terus bagaimana kalau dia di 0 EF, bagaimana kalau dia di hanya kroto, bagaimana kalau dia hanya extra fooding masuk kalau ada perawatan, artinya mandi jemur. Kita itu harus bisa menuntut, artinya memvonis bahwasanya burung yang kita hadapi ini nggak semata-mata ya seperti rawatan Mojopahit ya, artinya jangkrik 55 terus jemur mandi kencang jebret, habis itu dikroto atau di sauna atau di goreng atau gimana ya. Itu nggak seperti itu kawan-kawan, karena setiap burung itu tetap notabene itu makanan terus jenis makanannya itu fatal, itu pondasi kawan-kawan. Makanya saya menyarankan untuk kawan-kawan yang menyimak, artinya mungkin kalau sudah tingkatnya latberan atau settingan itu beda, tapi untuk merujuk, artinya kita mulai dari nol burung bahan ya, kita mau nggak mau harus bener-bener teliti dalam arti itu setar bener-bener dari nol, dari kita setar dari kelebihan muatan atau kelebihan protein ya, atau hanya malah min, kan seperti itu. Min itu artinya kekurangan protein. Bahwasanya burung yang kita hadapi itu posisinya di mana. Makanya saya sering kali ya kawan-kawan, resep membuat power itu nggak seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, atau ya secara umumnya itu seperti rawatan umumnya ya, rutan mandi jemur terus umbar terus sauna terus jangkrik menambah tenaga, kroto menambah birahi, terus kulit hongkong emosi ya. Memang sebagian ada yang benar seperti itu, tapi nggak semuanya kawan-kawan, nggak semuanya. Makanya pada channel ini ya mungkin yang notabene merawat kacer seperti itu ya bisa dikatakan yang saya sampaikan ini hanya omong kosong, artinya masa segitu aja bisa tampil kan seperti itu. Tapi untuk yang sudah mempraktekkan dan sudah membuktikan sendiri kevalitan sebuah ilmu ya memang iya seperti itu. Makanya untuk kawan-kawan sendiri, setiap burung yang kita hadapi, yang kita rawat ini posisinya itu dia yang seperti apa, terus negatifnya itu yang membuat dia seperti itu faktornya apa, jangan obatnya. Karena secara umum kita merawat kacer nih, untuk merawat kacer agar gacor itu bagaimana atau kan seperti itu yang pertanyaan rata-rata ya pada umumnya untuk orang-orang yang bahasanya bisa dibilang rumahan ya. Tapi kalau kita bicaranya untuk posisi kita untuk buat latberan tetap, ataupun buat trek-trekan di rumah ya sama teman-teman itu kita mau yang bagaimana. Yang penting burung narung trek atau mau di trek mau nggak ada masalah, atau yang penting bocor di rumah ya. Karena kembali lagi ke tujuan awal, terus parameternya awal. Jadi kalau memang hanya buat gacoran ya carilah burung yang karakternya gacor. Artinya gacor itu bisa dikatakan ada yang burung itu di situ karakternya gacor itu positif, ada yang dikatakan gacornya burung itu malah dia negatif, itu ada kawan-kawan.
Jadi kalau hanya sekedar bunyi ya yang penting bunyi aja, tapi kalau untuk rawatan yang benar-benar di situ kita standarnya alat beran ya, kita harus benar-benar memperhatikan antara di rumah dan di gantangan, karena setiap ya burung itu memiliki gelagat yang di situ itu biasanya berbeda. Artinya di rumah mungkin malah dia baiknya ngeriwi ya, atau diem ya, atau bahkan nggak bunyi, tapi kalau di trek dia nggak masalah. Itu ada yang di rumah itu hanya gacor, yang penting dia gacor terus enak ya, tapi di lapangan dia juga enak, itu ada. Makanya kalau kita merawat burung itu kita kembali lagi ke tujuan awal. Jadi kita itu mau rawat burung ini tujuannya buat apa? Kalau memang buat trek-trekan ya apa salahnya kita belajar seperti ini ya. Artinya ya yang namanya merawat burung itu kita paham, oh kalau ini negatif, kalau seperti ini itu positif, oh faktor yang dia membuat seperti ini tuh ini, terus kalau dia diginikan itu positif. Itu tetap kita itu step by step, artinya satu-satu, karena memang seperti itu. Karena seperti burung di depan saya ini ya kawan-kawan, burung di depan saya ini itu memang ya startnya ya memang bahasanya ya plengak plenguk ya, plongak plongok plolah ploloh haho haho ya, artinya ketika datang juga telongok tok, tarung aja nggak mau. Makanya ya diam serbu bahasa, tapi setelah pengondisian 0, artinya hanya fur dan air minum, terus saya taruh di tempat yang benar-benar di situ itu nyaman ya, itu malah burung itu malah enak kawan-kawan. Burung itu menunjukkan hal-hal yang di situ positif, semakin positif ya, karena tidak bisa mengungkiri fakta. Yang berbicara itu fakta kawan-kawan, fakta bahwasanya merawat burung itu gak harus yang kasih extra fooding ini yang banyak, misal jangkrik terus kita jemur yang kuat, terus nanti ada umbaran itu setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu memang ada, tapi untuk karakter tertentu. Tapi kalau untuk burung yang di depan saya ini kayak tambah remuk, tambah hajur, bodreknya itu tambah banyak ya. Artinya kalau beli bodrek itu 1 dus. makanya untuk kawan-kawan sendiri terkadang kita itu bahasanya keren, bahasa Inggrisnya ya memvonis burung itu mengkarepkan bahasanya itu harusnya seperti ini, tapi faktanya nggak seperti ini kan, seperti itu toh. Makanya perlunya kita belajar dan meneliti, terus fakta membuktikan itu kevalitan ilmu itu di situ kawan-kawan. Makanya sampai kapanpun perlunya kita belajar mengenali benar-benar detail ya, artinya dari titik makanannya atau apa itu perlu. Mungkin kalau orang yang belum merasakan ya hanya ngomong kosong, ini hanya buat apa teori. Nah, tapi kalau saya sendiri pribadi ya terserah, yang kalau ini bermanfaat ya monggo, kalau nggak dipakai ya monggo. Tapi fakta kawan-kawan, ini burung ini kalau dijangkrik walah plongok kawan-kawan, fakta. Tapi setelah saya 0 malah dia positif, artinya apa? Jadi efek yang kemarin itu kemasukan ekstra fooding berupa jangkrik itu efeknya luar biasa. Bahkan sampai 1 minggu ini ya burung ini itu masih ada efeknya di apa? Di power, karena memang salah makan. Jadi burung ini itu mau dijemur juga koplo, mau dimandiin juga tambah koplo, apalagi diumbar ya tambah hajur. Untuk kawan-kawan sendiri ya tetap semangat berproses, kita belajar bersama. Saya nggak menggurui atau ceramah ya, tapi ini belajar ya. Jadi berbagi pengalaman bagaimana merawat seekor burung itu nggak berlebihan, artinya sesuai kapasitas, sesuai jenis makanan, itu yang dinamakan karakter, sesuai apa yang ia butuhkan. Jadi nggak tebak-tebak ya, tebak-tebak buah opo tapi kleru. Nggak sampai, bahasanya nggak selalu ke
positif ya, malah burung kok seperti ini kenapa, burung ini seperti kenapa seperti itu ya kawan-kawan. Jadi pada video kali ini Gedabrus pada kali ini ya semoga bermanfaat untuk kawan-kawan ya yang mungkin sedang mempunyai burung bermasalah, bisa sharing. Kalau sharingnya di situ memang niat ingin belajar, saya jawab dengan lugas, bahkan saya sharing totalitas ya. Tapi kalau hanya sekedar ngetes ya apa boleh buat ya, lihat channel aja seperti itu. Makanya untuk teman-teman sendiri semangat berproses dan sharing bersama. Jadi untuk kawan-kawan sendiri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.